Ya, ketika Pak Mahfud MD sudah membuka informasi ini, publik kan makin penasaran sebenarnya bagaimana proses perekrutan. Yang kedua adalah bagaimana kemudian mereka dilatih dan di mana tepatnya. Dan yang ketiga adalah siapa sih pejabat-pejabat VVIP yang disasar? Maksudnya ini yang mana? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di sini Pak Al-Haidar. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan melihat dari kajian terorisme tentunya. Tapi Pak Al-Haidar sudah tahu tidak bahwa ada transformasi teror yang kemudian terjadi, bahwa yang disasar sekarang pejabat VIP. Meskipun dulu juga ISIS juga menjabat pejabat negara. Tapi pelakunya ini sekarang anak muda, generasi milenial. Sudah tahu sebelumnya bahwa akan terjadi seperti ini? Ya, kan sudah dulu waktu 2012 kalau saya tidak salah, saya pernah mengungkapkan bahwa mereka mengubah strategi mereka dari strategi indiskriminan dalam bentuk bom kepada strategi tebang pilih. Nah, maknanya adalah bahwa mereka mulai menggunakan persenjataan ketimbang bom. Karena bom itu sudah mengakibatkan banyaknya collateral damage ya, yang orang-orang yang tidak berdosa yang terkena oleh bom itu, serangan itu. Jadi itu dianggap bahwa strateginya salah dan itu harus diubah. Dan Osama bin Laden sendiri pada waktu itu sudah menyatakan, kalau saya tidak salah, dengan pernyataan yang sangat keras bahwa semua para pendukung Al-Qaeda pada waktu itu harus meminta maaf itu. Dan kita tahu bahwa serangan Al-Qaeda di Prancis pun tahun 2015 kemarin itu terhadap kantor Charlie Hebdo itu dilakukan dengan cara tidak memakai bom. Jadi berbeda sekali dengan serangan ISIS. Kalau serangan ISIS masih indiskriminan dengan menggunakan bom. Mereka merekrutnya bagaimana sih? Lewat media sosial? Oh ya, kalau ISIS ya, kalau yang Al-Qaeda tidak, dia menggunakan teknik-teknik tradisional karena dia harus face to face, bertemu muka secara fisik. Jadi ada physical encounters dengan orang yang direkrut dan yang merekrut. Dan itu biasanya mereka memilih rekrutmen yang agak aman, makanya mereka memilih dari organisasi-organisasi jihad yang pernah ada dulu. Oke, kenapa anak muda yang sekarang kemudian disasar? Apakah generasi sebelumnya, misalnya mohon maaf, yang sudah menikah, sudah berkeluarga, tidak efektif dianggap melakukan teror sehingga kemudian disasar tidak anak efektif, muda? Ya. Kenapa? Karena dianggap pikirannya bercabang, kemudian kalau yang masih muda itu kan biasanya masih energik ya, masih ada energi yang ini masih bisa dipakai untuk melakukan misi. Tapi kalau yang sudah berkeluarga, berumur, biasanya selain pikirannya bercabang, kemudian fisik dan energinya sudah berkurang. Dan itu menjadi perhitungan utama dari kelompok Jamaah Islamiyah. Kelompok Jamaah Islamiyah ini memiliki HRD yang hebat, artinya manajemen mereka juga hebat ya. Karena dulu di Malaysia setahu saya itu di manajemennya itu dipimpin oleh minimal master. Jadi ini bukan organisasi pengajian biasa, tapi ini merupakan korporasi jihad, korporasi dakwah. Sekarang ini sudah berubah menjadi korporasi dakwah. Sebenarnya nggak perlu juga terlalu ditakutkan oleh pemerintah Indonesia karena Jamaah Islamiyah ini sudah berubah seperti kata Ken Ward. Ada shift antara jihad kepada dakwah. Jadi banyak di antara mereka bahkan yang masuk ke Jamaah Tabligh dan organisasi-organisasi Islam lainnya. Ketika Pak Mahfud MD menyebutkan bahwa yang disasar adalah kelompok VVIP, very very important person. Nah, ini kan kemudian bertanya-tanya, pejabat negara kah atau RI 1 RI 2 kan nanti kita akan jawab karena saya pun akan bertanya langsung kepada BIN. Bagaimana BIN kemudian bisa memberikan informasi kita di malam hari ini. Sesaat lagi.